komponen bahasa yang paling kecil itu dinamakan huruf ya, huruf abjad ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya huruf abjad. Seperti A, B, C, D. Nah, ini disebut dengan huruf. Huruf ini adalah komponen yang paling terkecil dalam bahasa tulis ya, dalam bahasa tulis. Dalam bahasa Arab, komponen terkecil itu disebut dengan harf ya, harf atau huruf hijaiyah itu sendiri. Ya, huruf hijaiyah itu sendiri itu adalah komponen yang paling kecil ya. Seperti dalam ilmu pengetahuan secara umum ya, komponen terkecil itu adalah atom ya. Meskipun ada yang mengatakan ion ya, saya mulai dari atom ya. Atom kemudian nanti meningkat menjadi molekul, kan molekul meningkat menjadi senyawa. Jadi atom, molekul, senyawa. Kalau atom komponen terkecil, senyawa itu adalah kumpulan daripada atom-atom menjadi satu kumpulan menjadi senyawa, menjadi molekul. Kemudian molekul kumpul-kumpul itu akan disebut dengan senyawa. Nanti akan kita jelaskan apa itu atom, kemudian apa itu molekul dan senyawa ya. Nanti ada hubungannya dengan ini, biar gampang untuk saya menggambarkannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa komponen terkecil dalam bahasa tulis ya, dalam tulisan itu adalah huruf ya, alif, ba, ta atau ABCD atau ABCD dalam bahasa Inggris. Kemudian meningkat komponen atau tulisan bahasa atau bahasa tulis yang lebih tinggi, lebih besar ya daripada huruf itu adalah kata ya. Saya ulangi, kata. Jadi kumpulan daripada huruf-huruf itu tadi, disebut dengan kata. Misalnya saya membuat tulisan seperti ini ya, SAYA. Maka bacanya adalah saya. Saya ini disebut dengan kata. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah pakai H ya, kalimah. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah ya, bukan kalimat tapi kalimah. Beda ya. Jadi kata dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan word ya, word ya. Kalau yang pertama tadi disebut dengan alfabet ya, sama dengan bahasa Indonesia ya, alfabet kemudian word ya, kumpulan daripada alfabet yang memiliki makna ya. Jadi kalau hanya SSSS ada 3 atau 4 S tidak ada maknanya, itu ya bukan kata, dia harus punya makna ya. Saya tambah sedikit, berarti kata itu adalah kumpulan daripada huruf-huruf yang memiliki makna ya, benar ada makna. Jadi bukan tulisan SSSS gitu ya, ada 4 S gitu, tapi SAYA. Oke, kemudian di atasnya kata itu disebut dengan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya saya mengatakan saya membaca buku ya, saya membaca buku. Nah, itu kumpulan daripada kata-kata, disebut dengan kalimat. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jumlah ya, jumlah adalah kumpulan daripada kata-kata. Ada yang mengatakan kolam ya, saya akan menggunakan istilah yang umum yaitu jumlah. Jadi ada huruf, kata, kalimat, atau ada harf, kemudian ada ada kalimah, kemudian ada yang ketiga yaitu jumlah. Jadi untuk memudahkannya, kita menggunakan istilah ilmu pengetahuan, huruf itu seperti atom ya, kemudian lebih tinggi daripada atom, kumpulan daripada atom-atom disebut dengan molekul, kumpulan daripada molekul-molekul itu adalah disebut dengan senyawa. Jadi atom, molekul, senyawa. Kata,
huruf kata kalimat. Huruf kata kalimat. Atau bahasa Inggrisnya adalah letters atau alphabet, kemudian word, sentence, ya begitu. Kemudian dalam bahasa Arab kita sebut dengan harf, kemudian di atasnya harf disebut dengan kalimah, dan di atasnya kalimat disebut dengan jumlah. Oke, ini saya ulang-ulang ya supaya nancep langsung ya dan langsung mengerti. Ini dasar daripada bahasa Arab untuk i'rab nantinya ya. Jadi ini adalah pengantar i'rab dulu. Nanti dari sini kita akan belajar bagaimana yang disebut dengan isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, dan harf. Nanti di sini juga akan kita share juga kapan isim itu menjadi fathah, kemudian domah atau kasroh, kemudian kapan fi'il itu menjadi domah, menjadi fathah, kemudian menjadi jazm atau sukun, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya insya Allah di episode yang berikutnya. Semoga bisa sedikit membantu lah ya, meskipun nanti saya menyampaikannya itu tidak urut benar ya, karena ini hanya selintas saja, tapi ini pengantar saya ya, supaya kita termotivasi untuk belajar i'rab ya, belajar i'rab atau belajar tahu harokat akhir daripada Al-Quran nantinya. Ini akan saya hubungkan dengan Al-Quran ya, saya hubungkan dengan Al-Quran yang saya ketahui ya. Jadi itu saya akhiri dulu. Semoga ini yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.